Sekarang penuh dompetnya, ya isinya uang lembaran warna tuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul lisani yafqahu qawli. Segala puja dan puji hanya milik Allah yang masih memberikan kepercayaan amanah kepada kita semua berupa nafas, pendengaran, penglihatan, hati, akal, dan tubuh jasad kita dalam beraktivitas menjalani kehidupan. Mudah-mudahan amanah yang Allah berikan kepada kita semua kita gunakan sebaik-baiknya dalam rangka bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun kita mensyukuri atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, dan semoga pertemuan pagi hari ini kita mendapatkan tentu bimbingan, pertolongan ataupun hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan pertemuan pagi hari ini menjadikan pertemuan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Tidak lupa sholawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita semua Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarga, para sahabat, para alim ulama, mudah-mudahan termasuk kita hingga akhir zaman. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu-ibu dan bapak yang dirahmati Allah, sehat kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya. Bertepatan dengan hari Rabu tanggal 5 Januari ataupun tanggal 2 Jumadil akhir 1443 Hijriah ya, 1443 di tahun Hijriah, 2022 di tahun Masehi. Sudah berganti tahun Masehi, Bu? Sudah ya. Sudah dapat apa, Bu? Cepat, sudah dapat kalender baru ya. Mudah-mudahan imannya pun baru lagi, nggak, Bu? Perbaharui imannya, ilmunya ya. Dan jangan lupa sebelum belajar sebenarnya kita pun beraktivitas. Alangkah baiknya kita tidak lupa untuk menyisihkan sebagian harta kita ya. Karena infak itu sebenarnya untuk membersihkan ya Bu ya, hati kita, dan akan mudah dipahami ilmu itu ketika hati kita sedang bersih ya. Silakan nanti kotak ataupun keceleng yang sudah disediakan jangan lupa di situ, karena beda Bu yang saya rasakan ketika kita suka menginfakkan sebelum kita belajar. Selain berdoa tentunya kita mendapatkan ilmu ya, tapi kalau kita pun menginfakkan itu akan jauh lebih mudah kita memahaminya. Amin amin ya Allah ya Rabbal. Sebelum dimulai ya, tidak lupa kita berbuat baik dulu dengan mendoakan orang-orang yang menjadikan sababiyah pertemuan hari ini itu. Wabil khusus kepada kedua orang tua kita, para leluhur kita, para pendahulu-pendahulu kita, guru-guru kita, para pendidik, para pengajar. Wabil khusus yang sudah mendahului kita semua. Kita doakan semoga Allah mengampuni segala kehilapan dan dosanya, begitu pun Allah melapangkan dan menerangi di alam kuburnya dan menempatkan tempat yang terbaik di sisinya. Kita sama-sama doakan ya, dengan membacakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum wa akrim nusulahum wa wasi'hum wa lahum bi rahmatika ya arhamar. Bibarakatul Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah. Tidak lupa kita pun mendoakan yang menjadikan sababiah kita bisa berkumpul, kita bisa bertatap muka, bersilaturahim dan thalabul ilmi kepada sahibul bait Ibu Hajah Fatimah atau Jonpet yang tidak henti-hentinya terus memfasilitasi membuka sarana belajar khususnya di Majelis Taklim Hegar Manah ya. Banyak para pemateri pengisi di sini berkat beliaulah ya dan keluarga besar kita bisa belajar. Kita doakan khususnya Ibu Hajah Empet beserta sanak saudara, karib kerabat, handai toran ya, begitupun jamaah sekarang di sini yang hadir ya, semoga senantiasa dalam keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimasukkan senantiasa dalam rahmat ataupun kasih sayang Allah. Dan kita doakan yang sedang diuji dengan kesulitan, semoga Allah berikan kemudahan dan jalan keluar. Yang diuji dengan kesempitan, semoga Allah berikan kelapangan ya, dan semoga anak-anak keturunan kita pun diberikan ilmu yang barokah tentunya ya. Dan pasangan ataupun anak cucu kita pun diberikan rizki yang halal dan thayyibah, karena akan mempengaruhi ya Bu, ketika rizki yang dikonsumsi tidak halal pun pasti banyak masalah dalam hidupnya. Semoga sekali lagi rizkinya pun halal dan thayyibah ya. Yang sedang sakit, siapapun yang sedang sakit meskipun tidak disebutkan satu persatu, semoga Allah limpahkan kekuatan, kesabaran, dan Allah pun mengangkat dari segala macam jenis rasa sakitnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana azibil basya'is fi asyafisa illa anta shifa'an la yughadiru saqama bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bi barakatu al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah. Terima kasih ibu-ibu yang sudah mendoakan, dan terima kasih alhamdulillah ya Allah di cuaca yang cerah ya, kita pun masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk sekali lagi menjemput hidayah ataupun petunjuk bimbingan dari Allah. Dan sungguh berbahagialah ibu-ibu, kita hidup dalam kebenaran, bukan hidup dalam kesenangan. Sekali lagi, berbahagialah yang hidup senantiasa dalam kebenaran, kejujuran, kesabaran. Ajaran Allah itu pasti benar. Ajaran Allah pasti benar nggak Bu? Ya, bukan menurut kita benarnya, tapi menurut Allah. Ibu ingin senang, ingin benar. Dua-duanya. Ya. Orang benar pasti senang nggak Bu? Orang senang belum tentu benar. Ya, maka artinya ketika susah pun kalau benar ya Bu ya, insya Allah jadi senang ya. Tapi sekali lagi bahwa dalam perjalanan hidup kita ini, orang kafir Allah kasih kesenangan gak Bu? Kasih. Nah, iya itu dia. Makanya ibu ingin benar, ingin senang. Hah? Ada dua paham di sini. Senang dulu apa benar dulu? Benar dulu. Tapi semua manusia kalau ditanya ingin senang nggak Bu? Pasti. Sekarang orang kafir dikasih kesenangan nggak oleh Allah? Kata siapa? Saya bantu ya, dengan metode ayat bil ayat, tadabbur Quran, ya tadabbur berdasarkan kata yang baru yang artinya menghayati ataupun memperhatikan isi Al-Quran. Orang kafir pun sebenarnya Allah berikan kesenangan. Maka hati-hati jangan terjebak, maksudnya itu ibu lagi nggak senang, lagi nggak happy gitu ya. Ya, inginnya senang padahal bisa jadi dalam kekafiran. Ya, dalam Al-Quran surat 2 Al-Baqarah ayat 126 bahwa orang kafir pun Allah berikan kesenangan.
Maka beruntunglah sebenarnya kita ini hidup dalam mudah-mudahan selalu benar di kata Allah. Ayatnya 126. Mohon maaf ya, belum keluar wilayahnya. Surat 2 Al-Baqarah. Silakan dibantu dibacakan ayat 126. Kelihatan ya Bu ya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ingatlah ketika Ibrahim berdoa, "Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman dan berilah rezeki berupa buah-buahan kepada penduduknya yang beriman kepada Allah." Dan hari kemudian Allah berfirman, "Aku akan beri kesenangan sementara untuk orang kafir, kemudian akan aku paksa ke dalam azab neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali." Ya, alhamdulillah min dzalik. Surat kedua Al-Baqarah ya, ayat 126. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id qala Ibrahimu rabbij'al hada baladan amina. Ya, dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, "Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rezeki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman." Ini ketika Nabi Ibrahim berdoa ya, di antara mereka kepada Allah ya, dan hari kemudian Allah berfirman ya, Allah berarti yang berkata-kata siapa? Ya, di situ. Dan kepada orang kafir pun aku beri kesenangan, sementara kemudian aku paksa ia menjalani siksa neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Ya, di situ. Qala wa man kafaro, ya, dan kepada orang-orang yang kafir pun aku beri kesenangan. Ya, jadi orang kafir pun dikasih kesenangan nggak Bu? Berarti yang diperhatikan itu iman kafirnya apa senang susahnya? Yang Allah lihat keimanannya ya, tapi yang manusia pikirkan senang susahnya, senang susahnya. Padahal bisa jadi ketika kita senang pun bisa jadi dalam keadaan kafir. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan jadi sekali lagi bukan hanya sekedar kesenangan, tapi kita pun hidup dalam kebenaran menurut Allah. Ya, karena di masyarakat banyak yang terjebak ya Bu ya, di situ tergoda ya. Artinya jangankan ibu-ibu dan bapak-bapak, termasuk diri saya pun ingin senang, tapi akhirnya nggak benar gitu kan, berbohong, berdusta, nggak jujur, yang mencuri, mengambil hak orang lain ya demi kesenangan ya di situ. Maka bersyukurlah sekali lagi, di samping kebenaran kita pun hidup dalam bimbingan Allah. Kemarin sudah bahas di bulan sebelumnya tentang pengertian ataupun makna hidayah. Ya, hidayah selama ini kita artikan dengan petunjuk. Padahal ada 4 pengertian yang di pertemuan sebelumnya ada 4 pengertian, 4 makna hidayah itu. 1, ada yang masih ingat? Anugerah apa? Yang Allah berikan berupa pertolongan untuk tetap di jalan yang lurus. Pada lupa nih kayaknya. Suka dibuka lagi, aku kalau sudah belajar suka dibuka lagi nggak? Apa? Oh, disimpan. Jadi kalau habis belajar diapain Bu? Oh, disimpan. Ya, pertama, jadi kan selama ini yang banyak manusia tahu kalau ditanya apa itu hidayah, hidayah itu adalah petunjuk. Apa itu petunjuk? Hidayah. Ya, sampai maghrib terus aja pulang balik. Hidayah itu petunjuk, petunjuk itu adalah hidayah. Padahal sesungguhnya tadi hidayah itu pertama adalah anugerah, ya, atau pemberian anugerah itu dari Allah berupa pertolongan untuk tetap di jalan yang tetap benar gitu Bu. Makanya jadi tetap benar ya, meskipun sakit, sehat, susah, senang, tapi benar.
tetap benar di situ ya Bu ya. Berarti dia dapat hidayah, anugerah dari Allah untuk tetap di jalan yang lurus, jalan yang benar, betul. Yang kedua, selain pertolongan, bimbingan Allah untuk memudahkan seseorang beribadah kepada Allah. Ketika ibu susah, ibu tetap beribadah, berarti itu dapat hidayah. Bimbingan ya Bu ya, ataupun hidayah di situ. Yang ketiga, perlindungan ya dari setiap kesulitan. Ya, ada ibu-ibu yang sulit, susah sekarang. Nah, berarti ibu minta apa? Hidayah. Benar nggak? Atau perlindungan dari setiap kesulitan. Makanya kenapa ibu suka minta tidak? Suka. Berapa kali? Setiap hari minimal dalam sholat. Ya, iya karena dulu hanya kepadamulah aku menyembah dan hanya kepadamulah aku minta pertolongan. Ya, setelah itu iya karena budu wa iya karena stain, terus ihdinas siratal mustaqim. Nah, selalu supaya pertolongan itu selalu di jalan yang lurus. Ibu punya masalah, punya urusan, suka minta ketika Allah sudah tunjukin belum sebenarnya? Sudah. Ya. Ada yang sudah, ada yang belum. Nah, tapi ibu dan bapak yang harus diketahui bahwa hidayah keempat dulu tadi diulang ya. Satu adalah anugerah atau pemberian, ya, berupa pertolongan untuk tetap di jalan yang lurus. Dua adalah bimbingan Allah, bimbingan ya, bimbingan Allah untuk memudahkan seseorang tetap beribadah ya. Yang ketiga, perlindungan dari setiap kesulitan. Yang keempat, jalan ya, hidayah itu adalah jalan menuju sukses dan bahagia. Pertanyaannya, kalau ditanya ingin nggak bahagia, ingin nggak ibu jadi orang sukses, berarti kita harus meraih hidayah. Nah, nanti kita akan bahas tentang prosesnya, bagaimana proses menjemput hidayah. Prosesnya nanti pada pertemuan pagi ini akan membahas tentang prosesnya. Tapi harus tahu dulu Bu, ya, lawan dari hidayah apa? Dolalah atau kesesatan. Lawan dari hidayah ataupun petunjuk itu adalah tersesat. Jadi ada dua kondisi Bu sebenarnya. Dan maaf sebelumnya, hidayah itu disimpannya di mana Bu? Hati. Kalau Bu, ya, dalam surat At-Tagabun Allah sampaikan, silakan. Surat At-Tagabun itu surat ke-64 ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asoba min musibatin illa biidnillah wa may yu'min billahi yahdi qalbahu. Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, wa may yu'min billah, ya, yahdi qalbahu, dia Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya. Berarti kalau petunjuk disimpannya di mana? Kalau uang ibu simpannya di mana? Kalau buku ibu Quran disimpan di mana? Tapi kalau petunjuk hidayah disimpannya di mana? Masing-masing ibu punya hati. Yang untuk nyimpan apa? Suka dibuka nggak hatinya? Suka diperiksa tidak? Kalau dompetnya suka diperiksa tidak? Mana yang suka dibuka? Hati apa dompet? Ya. Berarti perhatikan, hidayah itu disimpannya ya di qalbahu. Allah beri petunjuk ke dalam hatinya. Berarti kalau tidak ada petunjuk, lawan dari petunjuk apa? Kesesatan. Dolalah. Ada dua saja Bu sebenarnya.
Kalau yang namanya hati, jiwa itu hanya dua, Allah berikan dua jalan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Allah ilhamkan ke dalam jiwa itu adalah fujuraha, kejahatan, wa taqwaha itu kebaikan. Berarti orang takwa Allah kasih petunjuk. Ketika tidak takwa, Allah tidak kasih petunjuk, berarti sedang tersesat. Kalau badan ibu mah bisa kemana-mana, ke depan, ke belakang, ke kanan, ke kiri, ke samping, serong, benar nggak? Serong kanan, serong kiri, ini badan, mau ke atas, mau ke bawah. Tapi kalau hati ibu hanya dua, ya dua jalan. Berarti kalau tidak dapat hidayah, tidak dapat petunjuk, berarti sedang. Nah, makanya suka diperiksa tidak hatinya. Selama ini yang suka dikhawatirkan hatinya apa dompetnya? Sekarang penuh dompetnya, ya isinya uang lembaran warna tuh negara gede merah. Tapi hatinya tidak ada hidayah, enggak? Bisa khawatir nggak? Tetap khawatir, ya. Makanya hati-hati ibu-ibu dan bapak yang dirahmati Allah, termasuk saya pun mengingatkan, ketika ada kesombongan di dalam diri kita, biasanya Allah suka tegur dengan musibah. Ya, Allah tegur kalau ada kesombongan. Seorang ibu kemarin, ya tetangga saya cerita, aduh Kang, katanya, saya kecopetan di pasar Cicahem. Ya, sabaraha ibu istri dompetnya lumayan 650.000 hasil kerja saya, hasil kerja menang ngumpulkeun, dikumpulkeun aya 650. Begitu ke pasar dompetnya hilang, akhirnya dompet. Sedih gak bu? Nangis. Ya Allah, kemuli sayur deh bu, benar gak? Sedih ya, sedih akhirnya. Nah, ibu pernah ngalamin musibah? Sering? Pernah katanya. Setiap musibah di ayat ini Allah sampaikan ma asoba min musibatin illa biidznillah. Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Berarti Allah izinkan tidak bu? Yang namanya musibah Allah izinkan? Kata siapa? Kata Allah. Di mana? Quran. Surat apa? Ayat sabaraha? Pintar, alhamdulillah. Bulan depan saya tanya, ingat lagi nggak? Ya, bu. Jadi cara ngapalin itu sebenarnya ibu amalkan, ibu pikirkan, ingat-ingat, diulang-ulang supaya kamu ingat. Oh, berarti yang namanya musibah itu izin Allah. Jadi saat ibu kecopetan itu izin Allah. Saat ibu sakit itu izin Allah. Allah izinkan tidak? Pertanyaannya, ibu-ibu izinkan tidak? Tidak. Diterima apa ditolak ketika kena musibah? Hati-hati. Yang disebut Allah saja mengizinkan, kenapa kita tidak mengizinkan? Ya, kecuali dengan izin Allah. Tapi ingat, wa may yu'min billahi yahdi qalbahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah, jadi yang ketika kita ngalamin musibah seperti tadi kecopetan, mau yang dilihat Allah keimanannya apa uangnya? Yang dilihat siapa? Allah. Yang dipikirkan kita? Lebar 650.000 menang ngumpul. Enggak bu. Tapi hebatnya Allah di situ, hebatnya. Ya, kejadian 5:30. Akhirnya pulang, ya sampai di rumah jam 6 nangis sedih. Mama kunaon cek anak mati, aduh gak copetan. Enggak. Ai suami teh joget ya. Ah, siapa dijubur sama suaminya teh joget. Nah, si bapak teh joget. Karena dia tahu bu, di balik keburukan ada kebaikan, di balik kesulitan ada kemudahan. Berpasangan ya Allah ciptakan berpasangan.
Jam 7 akhirnya udahlah laporan dulu ke polsek terdekat, Bu. Laporan polsek, ibu kehilangan apa, ini itu, dan ya karena apa, mau ada kartu ATM, Bu, ya KTP, surat-surat katanya, ya. Setelah laporan ke polsek, ya langsung jam 8 ke bank, mau diblokir kartunya dengan bawa surat kehilangan. Setelah di bank ngantri, Bu, nomornya lumayan cukup gede. Ketika nunggu ditelepon, ya sama sekolahan, ya di sekolah anaknya, ibu, ini anak ibu dapat bantuan uang sebesar 3 juta. Jam 8 pagi, Bu. Jam kejadian kecopetannya jam setengah 6. Senang nggak tuh? Senang, alhamdulillah. Kegentosan, hilangnya sabaraha? 650.000. Ari dapat nggak? 3 juta. Berarti setiap musibah, keburukan, Allah mau siapkan yang baik nggak, Bu? Sebenarnya Allah siapkan yang baik. 3 juta. Ibu bisa nggak datang sekarang langsung ke sekolah? Oh langsung, iya bisa. Karena nanya ke siapa, masih lama, ya. Akhirnya dia ke sekolah dulu, cash langsung dapat 3 juta. Senang nggak, Bu? Senang, alhamdulillah. Tapi setelah sampai rumah, yang diingat-ingat yang 3 juta apa nu 6,5? Nyeri hati. Mau diampuni eta nu nyopet cenah. Bener gak, Bu? Itu sifat siapa? Manusia apa saya? Karena saya juga manusia. Jadi hati-hati. Fadkuruni adkurkum waskuruni wala takfur. Ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat kepadamu. Ya, kemudian bersyukurlah kepadaku dan jangan ingkar, ya, mengingkari nikmatku. Jadi yang selalu diingat oleh manusia itu yang baik-baik apa yang buruk-buruk? Yang buruk-buruk. Benar gak? Padahal tadi Allah langsung cash, Bu, dapat 3 juta. Nu hilangna 650. Anu dipikir kena 650. Tetap aja lagi. Gelisah terus gak, Bu? Gelisah, mau hamura, kesel, jengkel, dadan itu usah-usah. Benar gak? Tapi di situ ketika ngobrol dengan saya tuh ternyata bener Kang Wahyu. Saya tuh merasa bisa nyari duit sendiri selama ini. Kalau anak ngasih meskipun hanya 50, saya tuh suka dianggap sepele. Jadi sifat manusia suka ada sombongnya, Bu. Makanya Allah tegur biasanya, hati-hati sekali. Ini pelajaran buat diri saya khususnya, ya, Bu, ya. Jadi selalu ditegur. Ya, makanya hati-hati. Kenapa kita sholat itu ada ruku, ada sujud? Itu maksudnya merendahkan, ya, diri kita sebenarnya. Diri kita sampai jangan ada kesombongan, jangan sampai ada keangkuhan, ketakaburan. Ya, di situ hati-hati, perhatikan, termasuk diri kita dulu, Bu. Karena diri kita itu ayat-ayat Allah. Biasanya Allah tegur. Kalau ada kesombongan, Allah tegur. Di situ Allah nggak mau, ya. Di situ hamba-hamba itu menjadi orang-orang yang sombong, melebihi Allah. Makanya tadi Allah saja mengizinkan musibah, sementara hambanya pun tidak mengizinkan, menolak di sini. Ya, ma'asoba min musibatin illa bi'idnillah. Tidak ada satu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman, ini harus diperhatikan, Bu. Jadi apapun ya kejadiannya, apapun keadaannya, yang harus diperhatikan itu adalah isi hati kita. Beriman apa tidak? Kalau beriman, kalau terbuka, bukan tertutup lawannya. Iman itu terbuka, berarti menerima, baru Allah kasih petunjuk. Ketika Allah kasih petunjuk, baru Allah kasih bimbingan, baru Allah kasih perlindungan. Ya, di situ Allah kasih perlindungan, baru Allah kasih jalan. Kalau hatinya beriman, terbuka. Ya, kafir itu maaf, bukan label, bukan jas. Oh, selama ini kan di luar agama Islam pasti kafir. Padahal iman kafir itu adalah sifat yang ada di dalam hati kita.
Kafir itu berasal dari kata kafaro yang artinya tertutup. Tertutup dari nasihat, tertutup dari cahaya Allah, petunjuk Allah itu tertutup. Berarti ada orang Islam pun, tapi mudah-mudahan ibu dan bapak di sini enggak. Yang terbuka, makanya mau belajar kita. Ibu ya di sini buka, buka di sini makanya bukan hanya Quran saja, tapi kejadian-kejadian pun harus buka, harus terima, supaya kita mendapat pelajaran. Pasti ada kebaikan. Ya, di balik bencana ada rahmat, di balik musibah pasti ada hikmah, ada pelajaran. Ibu ya di situ buka hatinya, ya. Nah, tapi kan ternyata iman itu bukan hanya sekedar di hati, ya. Dalam hadisnya al-imanu aqdun bil qalbi, ada di dalam hati, iqrarun bilisan, ucapkan dengan lisan, jadi baik perkataannya Bu, ya. Wal amal bil arkan, wujudkan dalam bentuk perbuatan di situ, ya. Nah, makanya hidayah itu adanya di mana Bu? Hati. Kalau tidak dapat hidayah, berarti sedang apa? Tersesat, ya. Dalam Al-Quran surat 2 Al-Baqarah ayatnya 175. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaikal ladzina astarawud dolalata bil huda. Dolalah, mereka itulah orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, bil huda. Jadi lawan dari petunjuk apa Bu? Tersesat. Makanya kenapa tadi saya sampaikan di awal, bersyukurlah, mudah-mudahan kita ini hidup dalam kebenaran. Ya, berarti mengikuti petunjuk, di dalam hatinya ada petunjuk. Ketika tidak ada petunjuk, berarti dia sedang tersesat. Dolalah, ya di situ. Kemudian dan siksa dengan ampunan, lawan dari siksa ataupun azab itu adalah maghfirah atau ampunan. Maka alangkah beraninya mereka menentang api neraka. Jadi ada petunjuk, ada kesesatan. Mudah-mudahan hati kita mendapat petunjuk. Bahasa Arabnya hidayah. Amin, alhamdulillah. Jadi ibu nggak punya uang, nggak ada isinya di dompet, tapi yang penting hatinya ada. Amin, alhamdulillah. Ya, senang nggak Bu? Mana dapat petunjuk apa dapat duit? Ibu senangnya selama ini kebanyakan orang. Ya, kalau dapat hidayah, dan nggak tahu, udah nggak kelihatan, benar nggak? Nggak tahu karena nggak kelihatan. Ya, tapi Allah sampaikan nanti ada di dalam proses ini akan dibahas nanti kelihatan ada ciri ya dan cara-caranya. Proses ini berarti cara-caranya ya, nanti kelihatan ciri-cirinya salah satunya. Nah, tapi sebelum dibahas tentang prosesnya, kita harus tahu dulu siapa yang membuat manusia itu tersesat. Siapa Bu? Siapa yang membuat manusia itu jadi tersesat sehingga Allah tidak kasih petunjuk? Siapa? Ini sendiri. Coba dalam surat Al-Hajj surat 15 ayat 39 kita lihat. Boleh dibantu dibacakan? Silakan. Surat 15 Al-Hijr ya. Ayatnya ayat 39. Coba kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Iblis berkata, Tuhanku, karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan menjadikan kejahatan itu terlihat indah pada mata manusia di bumi. Aku pun akan menyesatkan mereka semua. Qala Rabbi bima'an wa itani la uzayyinanna lahum fil ard wa la ughwiyannahum ajmain. Qala Rabbi, ya di situ. Ya, sebelumnya Allah berfirman kepada para malaikat, semua malaikat bersujud kecuali iblis. Nah, kemudian iblis berkata, ya Tuhanku, sebab engkau telah memutuskan bahwa aku sesat. Siapa yang sesat Bu? Iblis. Siapa yang sesat Bu? Iblis.
pasti aku akan menjadikan mereka, berarti manusia, memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya. Maunya Allah, manusia itu justru mendapat petunjuk. Tapi iblis senantiasa ini justru karena sudah artinya Allah hukum di situ, maka tugasnya iblis adalah menyesatkan manusia semuanya. Ya Bu ya, berarti mana yang dari Allah, mana yang dari iblis. Kalau petunjuk dari Allah, kalau sesat, sekarang ibu Tuhannya siapa? Allah. Ibu Tuhannya siapa? Allah. Berarti mudah-mudahan dapat apa? Jujur. Ada nggak yang mengatakan Tuhannya Allah, tapi hatinya dalam keadaan apa? Sesat. Hati-hati di situ, ya Bu ya. Nah, berarti yang menyesatkan siapa Bu? Iblis. Ya. Turunannya adalah setan. Pertanyaannya, iblis, setan, siapanya ibu-ibu? Teman apa musuh? Benar. Bilangnya si musuh, tapi suka dijadikan. Nah. Bilangnya si musuh, iblis itu, dan iblis setan itu adalah musuh manusia, musuhnya kita semuanya, ibu dan bapak termasuk saya, musuh. Tapi kadang suka dijadikan. Hati-hati. Ya, jadi iblis setan siapanya ibu-ibu? Musuh. Ya, berarti kalau musuh harus ditemani, harus dilawan. Ya. Maka harus berjuang. Berarti mohon maaf, Allah ciptakan berpasang-pasangan, ada iman, ada kafir, ada yang dikasih petunjuk, ada yang tersesat. Enggak Bu di situ. Berarti kalau kita beriman, nanti Allah kasih apa? Petunjuk. Maka dari itu, ini masuk ke dalam prosesnya. Pertama, siapa yang ngasih petunjuk? Allah atau manusia? Allah. Ya, coba kita lihat Quran surat 28, ini masuk nih ke dalam prosesnya, ayat ke-56. Prosesnya ya, untuk mendapat hidayah ataupun petunjuk. Silakan, boleh dibantu dibacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh kamu tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu cintai, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendakinya. Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Betul. Ya. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Ini Bu, yang pertama itu harus ada kemauan. Yang pertama harus ada apa Bu? Apakah semua manusia mau? Ya, tidak semua manusia mau benar. Ya, berarti artinya bahwa bisa jadi manusia itu maunya senang, yang tadi maunya kesenangan bukan kebenaran. Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi, termasuk pasangan kita Bu, termasuk anak kita Bu. Ya, nggak bisa, kamu nggak bisa memberi petunjuk. Ya, makanya tugas kita tuh hanya menyampaikan, hanya menerangkan, hanya menjelaskan. Tugas kita manusia itu hanya menyampaikan. Berarti yang punya hak untuk memberi itu siapa Bu? Bukan kita. Tapi kita suka memaksakan Bu. Ya, dalam surat Al-Qasas surat ke-28 ayat 56 ini Allah sampaikan, sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang-orang yang kamu kasih, tetapi Allah lah yang memberi petunjuk kepada orang-orang yang dikehendakinya. Dikehendaki Allah. Ya, tinggal kita punya kemauan enggak? Ya, Allah punya kehendak enggak Bu? Ibu-ibu punya kehendak enggak? Nah, makanya yang disebut taufik itu menyelaraskan antara kehendak kita dengan kehendak Allah. Tidak semua manusia mendapatkan taufik. Tidak semua manusia mau menyelaraskan kehendaknya antara dirinya dengan kehendak Allah. Ya, di sini. Makanya di sini Allah sampaikan, Allah lah yang memberi petunjuk kepada orang yang dikehendakinya. Dikehendaki siapa? Allah. Nah, tapi kita pun harus punya kehendak loh dengan hidayah ini.
harus punya kehendak. Dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Berarti harus ada kemauan. Alhamdulillah ibu dan bapak di sini punya kemauan. Ya, tapi sebelum petunjuk itu artinya mau belajar, ya, mau belajar, mau menuntut ilmu, ya, mau mendengar nasihat, berarti terbuka. Ya, biasanya orang yang merasa lebih tahu, lebih benar itu tidak mau mendengar, tidak mau mendengar. Makanya Bu, kalau belajar itu dengan siapa saja dengar. Kejadian di masyarakat di lapangan itu banyak manusia itu yang hanya ingin ngasih tahu saja, ya, tapi nggak mau mendengar. Jadi kalau misalkan ceramah itu dia maunya ceramah saja, tapi kalau belajar mendengarkan tidak mau. Dalam satu majelis taklim maaf, dalam satu jamaah pun maaf. Nanti itu ada orang kalau misalkan dia nggak mau jadi, kalau nggak dijadikan imam masjid, taraka masjid. Pokoknya mau ke masjid dulu jadi. Biasanya karena tidak mau Bu, orang lebih baik. Begitupun kalau misalkan dia tidak ceramah, ya nggak mau datang. Diundang itu kalau hanya mau. Jadi hanya ngasih tahu, hati-hati. Makanya tertutup Bu. Ini pembelajaran buat diri saya. Berarti ketika yang lain pun menyampaikan, kira harus mendengar. Ilmu dari siapa saja terbuka. Tapi nanti itu ada yang sudah punya ilmu itu merasa paling benar, merasa paling pintar, merasa paling hebat, sehingga dia tidak mau mendengar. Ya, berarti ada kemauan. Berarti belajar itu kapan? Jadi bukan berarti saya ini ketika ngajar ke ibu itu bukan hanya ngasih tahu, saya pun sedang belajar. Ketika yang saya omongan pun saya dengar, ya Bu ya. Karena ketika menyampaikan itu sebenarnya bukan untuk orang lain dulu, tapi untuk diri sendiri. Dengerin omongan saya pun sebelum ke ibu dan bapak di sini. Nah makanya kita sama-sama belajar, ya sama-sama belajar Bu di sini. Ya, makanya nanti silakan ada masukan, ada tanya, ada jawab di situ ya, ada tanya jawab di sini. Makanya di sini Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau. Berarti harus punya kemauan, nggak Bu? Harus punya kemauan untuk belajar, untuk mencari tahu tentang apa itu hidayah, bagaimana prosesnya. Benar nggak Bu? Ya, berarti kalau belajar menggunakan apa? Pikiran ataupun akal, ya Bu ya. Kan tadi petunjuk disimpannya di mana Bu? Di hati. Kalau belajar pakai akal. Ada hubungannya nggak hati dengan akal? Ada sebenarnya hubungannya. Ya. Contoh aja, akal digunakan untuk apa? Berpikir. Ketika ibu yang dipikirkannya debt collector, hatinya gimana? Berarti mohon maaf, maksud saya itu akal dan hati apakah masing-masing atau ada hubungan? Ada hubungan. Nah, ketika ibu yang dipikirkannya kebesaran Allah, nikmat-nikmat dari Allah, maka hatinya jadi apa? Aman, tentram. Berarti sekali lagi hati pun dipengaruhi pikiran, akal. Jadi ada keterkaitannya. Maka kenapa kita belajar pun Allah turunkan Al-Quran pun supaya kamu mengerti, supaya kamu berpikir, supaya kamu menggunakan akal. Berarti ada kemauan belajar. Proses belajar ini tadi menggunakan akal. Ya. Selama ini maaf, Quran suka dibaca oleh ibu-ibu. Amin, alhamdulillah. Tapi apakah semua orang Islam baca Quran sampai mengerti? Belum tentu. Apakah ketika setelah baca dia dipelajari? Belum tentu. Ya Bu ya. Makanya sekali lagi setelah ibu baca Qurannya, kita pelajari isinya supaya kita ini mengerti. Quran surat 12 ayat 2, coba kita lihat. Dibantu dibacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran dengan bahasa Arab agar kamu mengerti. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'alakum ta'qilun. Akal
akal itu berasal, ya artinya akal itu ataupun takkilun, ya takkilun itu berasal dari kata akli, akal, ya. Sesungguhnya kami menurunkan berupa Al-Quran itu dengan bahasa Arab agar kamu memahami, agar kamu mengerti, ya Bu ya. Nah di sini, ya takkilun itu berasal dari kata akola, Bu. Akola itu, ya artinya adalah simpul, seperti tali temali, simpul. Makanya setelah belajar itu harus bisa ada yang takkilun, ada yang yakilun. Ya takkilun itu artinya menyimpulkan. Jadi jangan blank lempeng ibu kalau belajar itu, ibu dengerin aja beri nundutan. Bener nggak? Ya. Tapi nggak mengerti, nggak memahami, nggak bisa menyimpulkan. Padahal ya takkilun itu berasal dari kata akola yang artinya simpul. Berarti harus bisa menyimpul. Kalau belajar bertahun-tahun belajar, makanya tadi selalu diulang-ulang supaya kita mengerti, bisa menyimpulkan. Ya akola di situ sekali lagi. Kalau ada kambing, Bu, ibu kurban, terus diikat, ditaliin, kira-kira talinya tali mati atau tali simpul? Simpul. Nah kalau tali mati mah susah. Makanya tali simpul itu satu sisi bisa ngikat, tapi saat mau disembelih, saat mau dibuka gampang. Seperti atau bukan kambing, misalkan sepatu, talinya tali mati, tali simpul. Simpul. Mudah dibuka nggak? Mudah. Tapi kalau diikat copot nggak? Enggak. Ya berarti sama Bu. Kita pun artinya ketika belajar ini harus bisa jadi mudah dalam hidupnya, ya bukan jadi sulit sebenarnya, ya harus bisa jadi mudah dalam hidupnya. Makanya Allah turunkan Al-Quran itu supaya kamu mudah, supaya kamu tidak susah hidupnya. Tapi banyak orang yang ngaji masih susah dalam hidupnya. Berarti jangan-jangan dia belum dapat hidayah itu karena dia belum menggunakan akal, karena belum mengerti. Kebayang Bu, kalau misalkan contoh ibu mau bikin laporan, ibu ngetik pakai laptop, tapi kalau nggak ngerti gimana? Bingung gimana? Bener nggak? Berarti harus ngerti nggak Bu? Harus ngerti. Makanya setelah dibaca Qurannya harus diapain? Sebelum diamalkan, sebelum dipahami, setelah dibaca, dipelajari. Sekarang lagi belajar nih, supaya kamu mengerti. Sama Bu, ya seperti tadi ibu pakai sepatu ikat talinya, tali mati tali simpul. Jadi saat mau misalkan ibu buka, tinggal tarik, gampang copot. Setelah ibu pakai, mau pakai lagi, ibu apain? Talinya lagi. Talinya tali apa? Berarti selama ini ibu belajar sudah mengerti belum? Aduh, sedikit-sedikit, mudah-mudahan jadi. Minimal tadi Bu, bahwa petunjuk disimpannya di mana? Ibu-ibu punya hati? Nah, hati terhubung dengan apa? Ya, nanti itu selain akal, Allah sampaikan ada istilah dalam Al-Quran itu adalah ulul albab. Ya, ulul. Nah ini proses-prosesnya Bu untuk mendapat hidayah di sini. Qurannya coba lihat surat 13 ayat 19. Sama orang yang melihat kebenaran yang diturunkan Tuhan kepadamu dengan orang buta, hanya orang berakal yang dapat mengambil pelajaran. Jadi untuk dapat hidayah itu satu harus punya kemauan, dua harus menggunakan. Jadi nggak ujung-ujung gitu, nggak tiba-tiba, nggak langsung gitu Allah kasih hidayah. Makanya aduh kasihan sih dia belum dapat. Karena belum bisa jadi belum tahu prosesnya. Karena nggak bisa jadi karena nggak punya kemauan. Ya di situ tidak punya kemauan untuk belajar, tidak punya kemauan untuk menggunakan akal. Diulang sekali lagi. Adakah orang yang mengetahui bahwa
bahwasanya apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu itu benar, sama dengan orang yang buta. Hanyalah orang-orang yang berakal saja yang dapat mengambil pelajaran. Alhamdulillah, subhanallah. Istiqomah jamaah Hegar Mana 10 mah selalu rutin belajar. Ya alhamdulillah, tidak mengenal usianya yang masih muda ataupun yang lanjut. Berarti akalnya terus dipakai nggak, Bu? Apa ya'lamu annama unzila ilaika bir rabbik. Adakah orang-orang yang mengetahui bahwa apa yang diturunkan Allah kepadamu, yaitu Al-Qur'an, ya, yang benar, ya, sama dengan yang buta? Nah, berarti buta di sini bukan tapi buta artinya, ya, hanyalah orang-orang yang berakal sajalah yang dapat mengambil pelajaran. Innama yatadakkaru ulul albab. Ya kan tadi ibu punya hati, ibu punya akal, suka diperhatikan tidak? Hati dan akalnya harus. Tapi selama ini maaf, maksudnya itu yang sering diperhatikan itu di sekitar kita, di luar diri kita, anak kita, suami kita, uang kita, pekerjaan kita, benar nggak? Masalah kita, urusan kita, benar nggak? Tapi suka lupa memperhatikan hati, akal, atau memperhatikan diri sendiri, suka lupa. Ya Bu ya, di sini. Maka dari itu sekali lagi kita proses belajar nih, ya kan tadi hidayah itu Allah berikan kemana Bu? Hati. Ya Bu ya, salah satu cirinya tuh nanti tenang hatinya, ya. Kemudian hati ini akan berhubungan dengan apa? Ya. Nah berarti kalau kemauan, keinginan datangnya di mana? Di hati. Ya, ada kemauan, ada keinginan untuk belajar. Tadi belajar pakai apa? Atau pikiran, benar? Nah, hanyalah orang-orang yang berakal saja yang dapat mengambil pelajaran. Dalam bahasa Arabnya di situ adalah yatadakkaru ulul albab. Sebentar, ada kata ulul albab. Ulul itu artinya yang mempunyai, Bu. Ya, albab itu bentuk jamak dari lub. Lub itu adalah hati, ya. Ada juga yang artinya cinta, ada juga yang artinya adalah dia ini paham, ya, untuk memahami. Betul, hati, cinta. Ada juga lub itu yang artinya adalah akal. Makanya ada hubungannya akal dengan hati, ya. Nah kalau lub itu sendiri, ya, tunggalnya, bentuk tunggalnya. Kalau albab itu bentuk jamaknya, ya. Nah kalau albab sendiri itu adalah saripati, Bu. Saripati. Makanya tadi inti dari pelajaran ilmu harus dapat sarinya, kesimpulannya, bisa menyimpulkan. Jadi tidak semua orang yang diberikan akal itu bisa menyimpulkan, bisa mengerti. Benar nggak Bu di situ? Makanya ulul albab, ulul yang mempunyai. Albab itu berasal dari kata lub yang artinya hati, cinta, paham ataupun akal. Sehingga Bu, yang disebut dengan ulul albab itu orang yang mempunyai akalnya itu adalah sehat, tanpa terkontaminasi, ya, tanpa terkontaminasi yang membuat pikirannya itu jadi rusak. Karena ada saripatinya yang intinya. Hati-hati. Jadi dalam berpikir pun bisa jadi rusak, Bu. Bisa jadi kotor dalam berpikir itu ketika tercampur hawa nafsu, keinginannya. Ya. Jadi makanya kenapa kita ini harus mengambil pelajaran, harus mengerti orang yang menjadikan ulul albab. Ulul albab itu yang mempunyai hati ataupun akalnya itu, ya, tidak tercampur, ya Bu ya, tidak terkontaminasi yang menjadikan cara berpikirnya menjadi rusak. Hati-hati di sini, ya Bu ya. Bisa jadi nggak niatnya ngaji, tapi dalam pikirannya yang lain-lain. Bisa nggak Bu?
Bisa. Belum terkontaminasi, belum mendapatkan tadi yang ulul albab. Ya, saripatinya, isinya. Ya, makanya kalau kelapa itu di situ ada airnya, ada dagingnya, tapi ada kulitnya nggak Bu? Ada santannya, bersih. Nah, tidak semua manusia cara berpikirnya tuh bersih. Ketika dia maaf, dari mulai tingkat RT, pengurus masjid, itu belum tentu cara berpikir. Sampai tingkat negara pun, pimpinan negara pun, belum tentu cara berpikirnya bersih. Makanya Allah kasih hidayah tidak? Belum. Kalau belum bersih cara berpikirnya Bu, benar nggak? Belum. Masih ada hawa nafsu dan keinginannya. Benar nggak Bu di situ? Makanya harus berhati-hati di situ. Nah, maka dari itu mudah-mudahan berarti untuk menjemput hidayah itu harus menggunakan akal nggak Bu? Akalnya yang mana? Yang bersih. Ya Bu ya, luruskan niatnya. Makanya di sini mudah-mudahan makanya kita mendapatkan rasa kasih dan sayang cinta kita ini semata-mata karena Allah, bukan makhluk. Ya Bu ya, di situ. Coba kita lihat dalam Al-Quran lagi, surat ke-40 Al-Ghafir ayatnya 54 dari 53 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sesungguhnya telah kami berikan petunjuk kepada Musa dan kami wariskan Taurat kepada Bani Israel untuk menjadi petunjuk dan peringatan bagi orang-orang yang berpikir. Nah, selama ini kan berpikir Bu, tapi belum tentu bersih, belum tentu murni, gitu ya. Nah, maka di sini dalam surat Al-Mu'min, surat ke-40 ayat 53, Allah sampaikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ataina Musal huda wa awrasna Bani Israil, ya. Bani Israil lal kitab. Ya, kemudian huda wa dzikra li ulil albab. Dan sesungguhnya telah kami berikan petunjuk kepada Musa dan kami wariskan Taurat kepada Bani Israel untuk, ya, petunjuknya apa Bu? Taurat. Nabi siapa? Musa. Kalau kita umat Nabi Muhammad, kitabnya apa? Menjadi apa? Hudan. Hudan itu petunjuk. Oh, maunya Allah, Quran itu menjadi petunjuk. Benar nggak? Yang disimpannya di dalam hati, benar nggak? Yang mempergunakan akalnya yang sehat atau bersih, betul, akalnya yang sehat, ya. Di sini huda wa dzikra liulil albab, menjadi petunjuk dan peringatan bagi orang-orang yang berpikir. Selama ini terjemahannya hanya berpikir. Padahal ulil albab itu maksudnya itu yang mempunyai akal sehat, yang mempunyai akal yang bersih. Tuh, baru 2 poin dulu. 1 punya kemauan, ya, kemauan untuk apa? 2, kemauan akan petunjuk. Yang kedua, kemauan akan belajar dengan mempergunakan silakan. Ada tambahan dulu karena waktunya sampai jam 10 Bu, nggak lama-lama 1 jam sekarang. Selama ini apakah umat Islam mau belajar Al-Quran Bu? Kebanyakan. Yang baca banyak nggak? Yang belajar? Maka bersyukurlah, beruntunglah ibu-ibu yang selalu istiqomah mau belajar. Tentu harus diamalkan nggak Bu? Hati-hati ketika sudah tahu tapi tidak diamalkan. Ketika ibu belajar tapi tidak diamalkan, Allah bisa jadi justru benci. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Hai orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, ya. Lima taquluna ma la taf'alun. Mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu perbuat? Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Jadi masih ada nggak orang beriman dibenci oleh Allah? Kalau orang itu mengatakan, kalau orang itu belajar tapi tidak mengamalkan. Itu mungkin poin awal ya. Nanti kita lanjutkan sebelumnya tentang proses cara meraih hidayah. 1,
Punya apa Bu? Kemauan. Yang dua, menggunakan akalnya. Akal yang mana? Sehat. Pertanyaannya, Ibu sehat badannya? Apakah akalnya selalu sehat? Ya, mudah-mudahan selain badannya sehat, akalnya pun sehat. Terima kasih karena waktu sudah pukul 10 lebih. Semoga Allah membimbing terus di jalan kebenaran, ya, dan dimudahkan, dikuatkan untuk selalu mengamalkan. Mohon maaf lahir dan batin. Yang benar pasti datangnya dari Allah, yang salah dari saya pribadi. Sekali lagi kita tutup dengan hamdalah bersama-sama dan doa kepada majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.